Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Setio Wibowo, mahasiswa program studi D3 Teknologi Informasi dari kelas 3A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil resim saya mengenai sistem cerdas. Yang pertama, soal pertama yaitu jelaskan penerapan artificial intelligence pada sektor di dalam ini. Yang pertama yaitu tentang kesehatan. Kesehatan ya adalah AI sangat membantu dalam dunia medis karena mampu membaca dan menganalisis data pasien dengan cepat serta akurat. Misalnya, AI dapat mengenali tanda-tanda adanya gejala kanker paru-paru dari hasil röntgen, membantu dokter menegakkan diagnosis lebih cepat dan bahkan memprediksi perkembangan penyakit berdasarkan riwayat pasien. Lalu untuk yang B, transportasi. Transportasi yaitu AI digunakan untuk menciptakan kendaraan tanpa mengemudi, sistem navigasi cerdas, dan pengaturan lalu lintas otomatis. Contohnya Google Map, memakai AI untuk memperkirakan rute yang bisa mengetahui jalan yang tepat dan untuk menghindari kemacetan. Untuk untuk juga menempuh waktu tempuh secara langsung dengan cepat. Yang C, militer. Militer dalam militer dalam militer yaitu AI digunakan untuk membuat simulasi perang, mengendalikan drone tanpa pilot, serta menganalisis data intelijen. Teknologi ini membantu dalam pengambilan keputusan yang cepat dan efisien sekaligus mengurangi resiko bagi manusia di lapangan. Yang terakhir ada e-commerce. E-commerce yaitu AI berperan penting dalam memahami perilaku pembeli agar bisa memberikan rekomendasi produk yang sesuai. Selain itu, AI juga digunakan dalam chatbot untuk menjawab pertanyaan pelanggan secara otomatis dan dan dapat dan cepat sehingga pengalaman belanja menjadi lebih personal dan nyaman. Contohnya dalam penggunaan Shopee atau Tokopedia dan lainnya. Lalu lalu jelaskan makna dari pohon atau domain kecerdasan buatan di bawah ini. Pada gambar tersebut, pohon kecerdasan buatan menggambarkan bagaimana AI tumbuh dan berkembang dari berbagai disiplin ilmu. Akar dari pohon ini berasal dari bidang-bidang seperti linguistik, psikologi, filsafat, teknik elektro, ilmu komputer, dan manajemen. Semua bidang tersebut memberikan dasar teori dan metode yang kuat bagi perkembangan AI. Batang utama pohon menggambarkan inti dari kecerdasan buatan, seperti logika, sistem pakar, serta jaringan saraf tiruan yang menjadi pusat pembelanjaan dan pemrosesan informasi. Dari batang ini kemudian muncul berbagai cabang penerapan seperti pemrosesan bahasa alami, pengenalan ucapan, robotika, serta logika samar atau fungsi logik, sistem pakar, visi komputer, dan intelijen tutoring. Dapat disimpulkan keseluruhannya yaitu memperlihatkan bahwa AI merupakan hasil kolaborasi banyak bidang ilmu yang saling melengkapi untuk menciptakan sistem yang mampu berpikir, belajar, memahami, dan mengambil keputusan layaknya manusia. Dengan kata lain, AI adalah bentuk evolusi dari cara manusia meniru kecerdasan dan kemampuan berpikir alami melalui mesin. Lanjut soal nomor ketiga, mengapa diperlukannya representasi pengetahuan pada kecerdasan buatan?
Karena representasi pengetahuan adalah cara untuk menyimpan dan menggambarkan informasi agar bisa dipahami oleh komputer. Tanpa proses ini, AI tidak akan bisa mengerti yang dimaksudkan, data yang diterimanya dan dimasukkannya manusia. Dengan representasi pengetahuan ini, baik AI bisa berpikir logis, menganalisis, serta menarik kesimpulan berdasarkan informasi yang dimiliki dan dimengerti apa yang dimasukkan oleh manusia tersebut. Lalu nomor 4, jelaskan bagaimana cara kerja sistem pemrosesan bahasa alami. Cara kerja sistem bahasa pemrosesan alami atau bisa disebutkan NLP, Natural Language Processing, NLP, adalah teknologi yang memungkinkan komputer bisa memahami dan memproses bahasa manusia. Contohnya itu, eh, itu bisa disebut kayak kita memasukkan suara, lalu program tersebut memprosesnya dan akan menjadikan MP3, lalu hasil inputannya apa yang kita kita rekam suara tersebut. Untuk proses caranya yaitu tahapannya yaitu satu, pertama kita input dulu. Sistem 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 program tersebut menerima data berupa teks atau suara dari user pengguna. Kita harus merekam suara kita sendiri dulu, lalu kita akan masukkan ke dalam file program tersebut, lalu program tersebut dapat dapat mengubah hasil rekaman kita menjadi teks. Lalu langkah kedua yaitu preprocessing. Data dibersihkan dengan cara menghapus tanda baca, mengubah semua huruf menjadi huruf kecil, dan memecah kalimat menjadi potongan kata. Lalu yang ketiga adalah analisis struktur. Sistem mengenali bagian kalimat seperti subjek, predikat, objek, dan konteks agar bisa memahami maksud kalimat. Yang keempat, pemahaman makna. AI mencoba mengerti arti apa yang dibicarakan dari user pengguna tersebut. Lalu yang terakhir output. Output yaitu keluaran dari program tersebut. Memahami perintah, sistem memberikan hasil dalam bentuk teks jawaban chatbot, terjemahan atau suara sintetis. Suara sintetis itu maksudnya bisa membentuk audio MP3. Contohnya kita berbicara dengan asisten virtual seperti Siri atau Google Assistant. Sistem tersebut memproses ucapan kita menggunakan NLP, Natural Language Processing, agar dapat memahami maksudnya dan merespon dengan jawaban yang relevan sesuai apa yang kita katakan. Oke. Lalu untuk soal yang terakhir, uraikan jenis-jenis library Python untuk text-to-speech yang Anda ketahui dan berikan contohnya. Untuk library Python text-to-speech itu ada tiga. Yang pertama, GTTS atau Google to Text-to-Speech. Itu penjelasannya yaitu menggunakan layanan online dari Google untuk mengubah suara, oh, salah, salah, maaf, untuk mengubah teks menjadi suara. Hasil suaranya terdengar alami seperti suara aslinya karena menggunakan teknologi Google. Lalu untuk kekurangannya yaitu aplikasi ini membutuhkan internet yang sangat stabil. Kalau tidak stabil, nanti programnya tidak akan memahami suara tersebut dengan secara mulus. Lalu untuk yang kedua ada PTTSX3. Itu deskripsinya dapat digunakan secara offline tanpa koneksi internet, beda kayak yang tadi GTTS, lalu mudah diinstal
dan digunakan untuk mengubah teks menjadi suara juga. Suaranya mungkin terdengar lebih mekanis, seperti kayak AI, tetapi cukup stabil untuk menggunakan penggunaan dasar. Lalu untuk yang terakhir ada Speech T5 Tacotron. Deskripsinya yaitu menggunakan menggunakan teknologi deep learning yang menghasilkan suara lebih realistis dan alami. Cocok untuk proyek besar, proyek IT atau asisten suara atau sistem AI interaktif. Namun proses pelatihannya membutuhkan sumber daya manusia, eh maaf, sumber daya komputasi yang lebih tinggi. Demikian presentasi saya mengenai resume sistem cerdas dari materi ini. Saya belajar bahwa kecerdasan buatan terus berkembang dan hanya dan bahaya dan dan banyak membantu kehidupan manusia di berbagai bidang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.